Ya, baik semuanya, selamat siang. Atau jauh lagi ada aja? Garut. Garut ada Sonagar. Pernah naik Bu? Pernah. Majalaya. Baik. Ini kita akan jalan-jalan di Kota Bandung ini dengan naik bis di Kota Bandung namanya Bandros. Estimasi sekitar 30 sampai 40 menit ke depannya bersama saya Mamiksa dari Himpunan Wisata DPD HTI Jawa Barat Indonesia. Dan nanti saya tugaskan untuk memandu bis ini. Dan saya sendiri ada rekan saya, driver kita, Kang Faisal, driver yang kita tempuh Kota Bandung, yang membawa teman-teman semua naik bis dari Kota Bandung. Dan baik, mohon maaf atas tidak nyamanannya karena baru hujan dengan suasana yang baru saja sedang hujan dan masih rintik-rintik. Ini tetap semangat untuk melanjutkan hari ini. Dan ini saya boleh buka dari sini. Nanti saya akan share beberapa info dengan Bandros. Sekarang sudah ada satu objek harus saya ceritakan di sini. Ini namanya Jalan Banjir. Jadi satu kamu yang menyatu dengan Islam Kuda, dan ada satu situs sejarah yang sangat terkenal di sini, yaitu situs sejarah penjara Banjir. Jadi penjara Banjir, penjara yang kecil yang dulu pernah untuk menjalankan Bung Karno. Dan bisa lihat di sebelah kanan ada lorongnya kecil dan ada patungnya Bung Karno. Dan bisa lihat di sana ada penjara kecil dan ada patungnya Bung Karno, ke penjara Banjir. Beliau pernah ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda selama 8 bulan ditahan di sana di Blok F nomor 5. Dan dikarenakan beliau ini seorang pejuang kemerdekaan sebelum jadi presiden yang dianggap berbahaya, memprovokasi Indonesia mengajak untuk merdeka. Dan kita lihat ini sederet kawasan potongan ini yang dulu ini merupakan penjara Banjir. Jadi sekarang sudah tidak ada penjaranya, sudah dipindahkan di kawasan Mekarwangi, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta. Dan ini adalah stasiun Malang Panas Barat, ini masih asli keberadaannya. Dan ini kita sekarang ada di Jalan ABC. Jadi selain huruf ABC, ini merupakan satu kawasan perdagangan yang sebelah dulu. Nah sekarang ini masih eksis dikunjungi oleh kita etnis pedagang, yakni hanya merupakan belakangan dari Arab atau Arabia. Dan D-nya ini dari Putra atau Kuning, kemudian pedagang dari Cina. Hingga sekali masih eksis pedagang di jalan atau kawasan Jalan ABC. Setelah kita akan melewati jalan sebaliknya Kota Bandung. Dari ujung Jawa Braga sudah nampak pada lalu lintasnya. Dari pemandangan hari-hari seperti ini Jawa Braga ini, tetapi ketika di situasi high season atau long weekend ya, atau weekend, Jawa Braga ini padat pengunjungnya. Jawa Braga saya katakan banyak yang mengatakan ini adalah Malioboro-nya Kota Bandung atau Kutoregianya Kota Bandung, atau bisa katakan dulu bahkan kota lama atau kota tua di Bandung, katakan bangunan tuanya, atau dikatakan salah satu kawasan heritage di Bandung, dikatakan dukun-dukun tuanya. Jadi kalau kita lihat Jawa Braga sendiri dari jalannya seperti ini hanya Jawa Braga, kita pada Batu Anisip yang membuat Cianis sebenarnya menambah indah dan estetika Jawa Braga. Dan kita lihat di sebelah kanan itu adalah tradisional Jawa
Jawa Barat, yaitu wayang golek. Teman-teman sekalian sebelah kanan. Nah itu salah satu kesenian tradisional Jawa Barat di wayang golek, dan beliau tadi adalah Pak Ramdan yang berjuang wayang golek. Beliau pernah diutus oleh Chris Arbut Kota Bandung untuk memperkenalkan, mempromosikan kesenian tradisional Betawi, yaitu wayang golek, dikarenakan beliau tadi menguasai dua bahasa, yakni Belanda dan bahasa Inggris. Dan masih jalan Braga. Belakang ada satu gedung, yaitu gedung Gaswat atau gedung Das Negara atau gedung GGR. Jadi ini gedung ini dulu dibangun tahun 30 sebelum Indonesia merdeka. Ya dulunya gedung ini merupakan gedung untuk gudang gas atau untuk pembayaran negara gas. Dan yang menariknya untuk pemakaian gasnya ini dulu disalurkan melalui ditaruhkan di bawah tanah seluruh rumah penduduk. Dan sekarang keberadaannya ini untuk restoran. Jadi tertuliskan 1930 gas blok ya, ini bukan untuk restoran. Itu masih terdapat ada satu restoran Lagen di sini, legendaris, di mana ini sudah ada sejak 1923 yang dulu namanya menggunakan dalam bahasa Perancis dan hanya juga menyajikan 6 menu Perancis saja, yaitu Moisong Bohrai. Ini masih ada yang sekarang, masih eksis dengan sekarang, dan kita bisa melihatnya di depan, di sebelah kanan. Lihat ini Moisong Bohrai. Tuliskan 6 menu Perancis, dan ini sekarang namanya diganti dari restoran Braga Permai. Dan sekarang sudah dikenal banyak menyajikan menu Indonesian food, bahkan di kalangan turis mancanegara dikenal dengan perbuatan pascanya. Dan kalau restoran Braga Permai sendiri ini jadi favoritnya Presiden B.J. Habibie atau mantan presiden yang India. Dan tadi silakan merasakan kita menuju jalan Sigaraja. Dan inilah jalan Braga. Saya sebelah ini dulu ada ketemu warna biru Braga sekali sama 97. Dulu ini bioskopnya orang-orang Belanda. Dulu mereka membangun bioskop di sini, bahkan dulu Bung Karno pernah juga membangun bioskop di sana. Dan kita sekali bisa melihat di depan nanti ada satu jembatan yang sangat dikenal di Bandung ini. Kalau bahasa lainnya jembatan Piagak atau viaduk, orang Bandung menyebutnya jembatan Piagak. Jembatan dipasang kereta api di atas raya yang dulu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di kota Indonesia. Dan ada di depan jembatan Piagak atau Piagak. Jadi Belanda mendesain Indonesia seperti negaranya. Bahkan Belanda menyebut kenapa begini pertanian atau negara kecilnya Belanda. Dan baik kita akan bicara di jalan perintis kemerdekaan. Ada satu gedung sedikit berjalan, yaitu gedung Indonesia Penggugat. Kita lihat di sebelah kiri adalah gedung Indonesia Menggugat. Ini kenal dengan gedung pengadilan atau gedung lantas nanti untuk mengadili Bung Karno. Lantas bangkit tadi berada di sana. Kalau pertanyaan Belanda dan pelajaran Belanda sangat dikenal judulnya Indonesia Menggugat. Dan baik kita lanjut lagi. Memang ada satu monumen, kita lihat ini dilambangkan dengan satu binatang tetangga Kota Jepang, yaitu binatang harimau atau maung Bandung ya, kita lihat seperti ini. Ini adalah monumen gerbang Jakarta Bayi di Kota Bandung. Dan baiklah, karena ini perjalanan naik Bandung, saya sedikit sharing info Bandung. Jadi Bandung ini mungkin sudah tahu kepanjangannya ya, di
ada di tiket masing-masing atau tadi ada di samping bus, yaitu Bandung Tour on Bus. Dan ini kita akan jalan-jalan ke menuju kota Bandung, estimasi sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Dan kita naik yang bandros yang warnanya ini ya, karena kita punya 12 unit bandros, yang 12 warna-warni bandros. Untuk wisata sendiri ada 2 tadi di Bandung, jadi hari-hari berpusat di selatan Alun-Alun. Jadi unit bandros yang bertayang hari-hari standby di selatan Alun-Alun. Kemudian yang kedua ada di Center Geologi, tepatnya di Candi Ponorogo di seberang Museum Geologi. Untuk jam operasionalnya ini untuk 1 minggu full, yang dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hanya untuk situasi high season atau long weekend yang operasi ada sedikit berbeda. Jadi dikarenakan ada satu program yang namanya Beragam Weekend di Bandung Kota Mampir ini, maka Bandung ini program sampai jam 10 malam ya, jadi hanya untuk long weekend dan weekend saja, dan naiknya hanya dari Jalan Braga saja. Jadi untuk batas malam naiknya hanya dari Jalan Braga saja. Khas orang Sunda, karena awal program bagus ini dulu ketika wali kota Bandungnya Bapak kami di Wali Kota Bandung menggagas adanya bis pariwisata wali kota Bandung, di mana untuk memberikan nama bis ini pemerintah Kota Bandung melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. Dulu melalui sayembara, melalui Twitter ya, tadi mengatakan oleh salah seorang warga Bandung bernama Eri Pamungkas memberikan nama bis ini yaitu Bandros. Jadi mengangkat dari satu kuliner legendaris makanan khas Sunda. Tentunya ini ada 2 nama kan. Jadi yang pertama ini Bandros untuk kuliner, kue Bandros, dan kedua ini Bandros untuk bis pariwisata. Tentunya ini untuk membranding Kota Bandung. Kota sendiri kalau Jakarta namanya kue pancong. Kue pancong. Dan kalau di Jawa Timur Jawa Tengah di kue nangis, sebagian orang Jakarta menyebutnya kue bandros. Di Indramayu, Cirebon, kue konjik. Nah ini yang tentu berbahan sama, berbeda nama berbeda di Indonesia. Saya kira Kapolres sama negara sudah jadi kita lihat ini yang paling ujung, kalian kontak berbeda sekali. Masih melanjutkan tahun kemudian, ini adalah kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi. Dan kalau kita cermati, kita lihat garis panjang ini sangat identik ditanam pohon mahoni dan panjang seperti ini, menambah indah dan sejuknya Kota Bandung. Dan perlu diketahui bahwa pohon mahoni ada di Indonesia, di Kota Bandung ini dulu karena Belanda ada di Indonesia, jadi dibawa ditanam oleh orang-orang Belanda ketika berada di Indonesia dengan tujuannya yang pertama untuk untuk penghijauan, untuk menambah suhu dalam kondisi sebagai tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang dikenal rasanya pahit, itu dulu diolah untuk obat pimpinan, itu untuk obat malaria. Dikarenakan dulu dari kalangan orang-orang Belanda yang dibatasi ya, cuaca yang panas dan kualitas yang buruk, ini jadi menambah menyebabnya malaria. Makanya pimpinan ini obatnya, dan hingga sekarang ini untuk pabrik kita ini masih ada di Bandung, yang ada di Jalan Wastu Bencana. Dengan demikian tidak artinya semua koloni yang datang dan kalian kerjanya itu meningkatkan kita pernikahan beberapa manfaat. Salah satunya tadi contohnya pohon mahoni dan juga salah satu sayuran yang kita kenal. Jadi kalau kita bahkan stick ini ada saladnya, satu sayur yang saya di sana namanya aslinya adalah brown cheese. Nah ini tadi bergeser menjadi brown cheese. Ini sayuran asli dari yang dibawa tanam oleh orang-orang Belanda. Namanya untuk nama jalan Kota Bandung sekaligus untuk nama kapal perang angkatan laut. Tapi orang Bandung mengenal dengan sebutan Jalan Beliau. Dan ini sangat dikenal dengan bendera rumah bodo atau
dan jika tidak betul tua, ini rasanya belum lengkap, belum afdol. Terlebih belum mampir ke Jalan Braga ini atau kewajiban ya ke Bandung ya, katanya belum lengkap, belum afdol. Barat di kawasan Satu Gedung yang menjadi elemen terbesar Jawa Barat akan menjadi ikonik terbesar Kota Bandung. Tentunya menjelaskan pada Kota Bandung siapapun baik itu turis lokal atau mancanegara selalu penasaran ingin mengunjungi dan melihatnya dan ingin melihat ceritanya, yaitu Gedung Sate. Ya, baik, sekali lagi kita akan berada di kawasan Gedung Sate. Saya akan ceritakan, saya akan ceritakan tentang Gedung Sate tentunya, karena sekarang ini bisa dikatakan di era digital, jadi semua bisa searching, bisa melihat, bisa lihat Gedung Sate, tapi kalau kita lihat langsung rasanya belum puas ya. Kawasan Gedung Sate. Di sini tapi baik ada satu poinnya yang sangat di sini harus sate jano ya, hanya sudah selesai karena hujan. Ada seandainya banyak sekali. Jadi kita lihat di sebelah kiri, yaitu penambahan yang kita perhatikan di atasnya ada ornamen seperti tusukan satenya, dan itu merupakan dengan monumen Turen atau yang magnet yang fungsinya sebagai tenaga petir di Gedung Sate. Dan juga kalau kita perhatikan buatan daging satenya ini jumlahnya ada 6. Ini merupakan penghabisan dana Gedung Sate di tahun menghabiskan dana sekitar 6 juta gulden mata uang Belanda. Dan kalau kurun waktu 4 tahun yang dimulai pada 1920 berarti 1924 itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda tujuannya untuk memindahkan ibu kota dari Batavia untuk dipindahkan ke Kota Bandung. Begitu selesai dibangun, maka namanya bukan Gedung Sate, tapi bahwa untuk pemerintah Hindia Belanda nama aslinya adalah Government Raven, nama aslinya. Nah, ini sedikit sulit namanya, karena yang pun ada dari Bandung, orang Bandung laki-laki di Cilacap nyata. Ketika melihat Gedung Sate di atasnya ada seperti tusukan satenya, maka orang Bandung menamakannya Gedung Sate hingga sekarang. Dulu merupakan kantor pusat instansi pemerintahan daerah di bawah namun pemerintah Hindia Belanda, dan sekarang itu kantor gubernur beserta staf-stafnya. Itu semua kantor gubernur kabupaten terbaru yang baru terpilih berlanjut semua kenal, yaitu KDR Tukang Dede Mulyadi yang kemudian terbaru di Jawa Barat berkantor di Gedung Sate. Dan pada sebelah kiri ini adalah sekolah SPG 2 di Bandung. Jadi dulu bagaimana menjadi guru sekolahnya di SPG 2 ini, kita lihat di sebelah kiri. Dan sekarang ini untuk sekolah SMA 30, kalau kita lihat sudah masih nampak tahun kolonial. Nah, SMA di 30 saat di Bandung ini sangat dikenal dengan sekolahnya Dilan, sekolahnya Kimia. Lombok, nah di sini akan rekomendasinya beberapa kuliner yang viral dan rekomendasi, tentunya makanan khas Nusantara ya. Dimulai dari makanan khas Jakarta, gudeg yang enak ada di sini. Nah ini gudeg banyak, kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah ini banyak sekali pengunjungnya, gudeg Bandai. Jadi mumpung di Bandung, silakan untuk mencoba kuliner ya.
katanya belum upload, jadi wajib dicoba. Kalau ini jalan ngomong ya. Nah ini kayak sekali ada di sini, otomatis banget ya dari sini. Nah sekalian sebelah kanan. Dan wajib dicoba ya, dikenal dengan kenal yang kos seperti buah papeda ya, dengan toppingnya yang lengkap ya. Jadi hujan-hujan gini ngomongin makanan jadi bocor ya. Mohon maaf antara Aceh terus sampai jauh udah sampai di Indonesia juga di Aceh. Ini naik ke sini tiket yang normal bisa dibawa pulang di Indonesia. Kita lihat ya. Jadi ada satu rumah yang dulu didapatkan molor seperti kamu dikenal dengan rumah kentang. Itu rumah kentang 1908. Jadi horornya sampai 76 rumah kentang ini. Di saya sebelah kanan adalah rumah kentang yang sekarang berdaya untuk restoran, untuk kafe. Nah ini kalau dilihat Bayar. Paling parah sih, yang paling parah pojok yang ini pasangin ember. Tahun didirikannya rumah kentang ya, dan kalau kita lihat ini masih bangunan yang ini belum tertutup, ini bapak sama sekali. Ini karena ada di kawasan Blita, sebelah sana adalah Gorja Baru, itu yang terjual di Bandung. Dan ini adalah kantor dinas perhubungan betul-betul akan kena dengan sebutan gedung Yardes. Ya dulu untuk menggelar kegiatan khususkan untuk kalangan bersama orang-orang lokal. Habis bu, buka aja ini ada banyak yang baru. Jadi sebelah kiri satu gedung yang banyak sebelah unik terkenal dengan gedung baru yang dulu fungsinya untuk gedung peperangan, namanya gedung Dukila Departemen Pan Olo. Makanya panjang sebelah tapi dulu fungsinya untuk mengipai atau untuk memimpin. Dan kita lihat sebelah kanan ini ada taman lalu lintas, satu-satunya taman yang berkah yang di Bandung. Karena semua taman di Bandung ini free. Jadi ketika kita dikarenakan berarti ada wahana bermain anak dan kita sudah mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Dan inilah jalan Sumatera. Ya mungkin untuk yang kumpulan bocor ya, mohon geser-geser dulu aja, geser-geser. Ya ternyata geser-geser aja. Jalan Asia Afrika. Asia Afrika. Nama dari para peserta konferensi Asia Afrika. Dan juga belakang batin yang kita akan ke Asia Afrika ini ada satu filosofi di sana. Ketika dulu ada satu ketua Parlemen Kota Bandung bahwa belakang batin sebagai peta global dunia. Jalan Asia Afrika.
kawasan taman publik suatu taman yaitu Taman Alun-Alun Badung. Terdapat ada satu masjid baru atau masjid agung karena unik dengan bangunan temannya dikarenakan tingginya diambil dari jumlah nama-nama asmaul husna. Tapi tinggi dari bangunan masjid Badung ini sekitar 99 meter. Yang kita akan berbagi jalan cukup panjang namanya yaitu Open Skanda Binata, tetapi laki-laki orang Bandung menyingkatnya menjadi jalan Opista. Nah, satu dari keunikan orang Bandung, jadi ketika menyebut nama jalan panjang dari selalu disebutnya jalan Uber menjadi Uber, jalan Buah Batu menjadi Bupat. Begitu pula dengan nama Pistarus ini, Bandung Uber terbangun menyebutnya Bandros. Berbicara tentang makan kota Bandung ini tidak lepas olahan bagian makanan kota Bandung ini berbahan tapioka atau aci dikarenakan roti Japrak ini merupakan satu produsen tapioka yang terbesar di Indonesia. Rencananya namanya pun juga berawal dari Sisapura seperti semua cilok cireng, jadi semua berbahan dari tapioka atau aci. Dan kemudian Bandung tidak lagi sebut saja sebagai penonton api dikarenakan dengan Bandung Lautan Aci, ya aku masuk aku dapat besar. Bandros apa tadi Bandung Lautan. Selanjutnya kita akan sampai di Asalkan Almari, ini artinya sebagai setelah selesai mau dicek bawaannya karena kita tinggal di Bandung dan terima kasih sudah bergabung naik Bandung sehari bersama saya Bandung. Sampai jumpa dan kesempatan lagi sehat selalu semuanya dan semoga yang sebenarnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada saran-saran pelanggan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena kan hujan tidak berhenti. Dan terima kasih, selamat sore semuanya. Saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Only human, and I'm just a man. Help me believe in what I could be, and all that